kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Engkau jagai, Engkau lindungi kami sepanjang malam istirahat kami. Dan Engkau berikan napas kehidupan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan boleh izinkan kami untuk memasuki hari ini sebelum kami mulai aktivitas kami, beraktivitas dan beribadah nantinya. Dan kami mau bersaat teduh pada saat ini, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Allah memelihara umatnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, siapapun kita, baik itu orang percaya atau bukan orang percaya, pada prinsipnya selalu merasakan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Karena Tuhan memelihara manusia diwujud nyatakan dalam memberikan hujan pada waktunya, memberikan panas pada waktunya. Cuaca alam semesta merupakan wujud nyata pemeliharaan Tuhan atas dunia ini. Dan semua orang merasakannya dan semua orang mengalaminya. Itulah bagian secara umum dari pemeliharaan Tuhan. Dan dalam nats ini kita melihat bagaimana pemazmur melalui pengalamannya berusaha menyandarkan hidupnya kepada pemeliharaan Tuhan. Ia bersyukur dalam kelemahannya dan percaya Tuhan sanggup menolong hidupnya. Itulah makanya ada ungkapan dalam Mazmur ini bahwa dia mengakui Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Tuhan memelihara umatnya. Tuhan memelihara kepada siapa dia berkenan untuk menyampaikan, untuk menyalurkan pemeliharanya atas hidup orang-orang tersebut. Lalu dikatakan pemazmur dalam pengalamannya ini, aku sudah lemah. Dalam kondisi yang tidak mampu, kondisi yang lemah, dia berkata, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Pemazmur yang diselamatkan oleh Tuhan, umatnya, bangsa Israel yang diselamatkan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada seorang filsuf, Sigmund Freud dari Austria, berkata, akan sangat menyenangkan jika ada Tuhan yang menciptakan dunia dan merupakan pemelihara yang baik. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memelihara alam semesta dunia ini. Kalau kita melihat bagaimana dalam Alkitab banyak sekali wujud nyata Tuhan memelihara umatnya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak sekali dikisahkan. Termasuk juga dalam khotbah hari ini di ibadah raya, ibadah minggu, dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44, bagaimana Elisa memberi makan 100 orang hanya dengan beberapa roti. Dia bisa memberikan mereka makan, memelihara kehidupan mereka dengan beberapa roti dan ada sisanya lagi. Itu wujud nyata pemeliharaan Tuhan. Kalau yang lain kita bisa lihat bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki, melalui memerintahkan umatnya, yakni mereka yang memiliki kelimpahan, kelebihan, agar mereka boleh berbagi dengan orang miskin. Tertulis di Ulangan 24 ayat 19, ketika panen, ketika tinggal berkas, jangan diambil lagi yang sudah jatuh, biarkan untuk orang-orang miskin yang akan memungutnya. Lalu dikatakan juga dalam Mazmur Daud yang lain, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau berbicara tentang Tuhan yang memelihara hidup kita, dia adalah Tuhan, gembala kita yang memelihara hidup kita dan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Lalu yang lain, bagaimana Elia merasakan Tuhan mengirimkan makanan melalui burung gagak, burung yang terkenal dengan kepelitannya, tapi dia bisa berbagi, diutus oleh Tuhan untuk memelihara hidup Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Dan banyak lagi contoh yang lain bagaimana Tuhan memelihara hidup umatnya. Kalau Tuhan sudah memelihara hidup kita dan kita rasakan pemeliharaan Tuhan,
maka saatnya kita naikkan level kita, ibu bapak saudara, sebagai orang yang sudah dipelihara Tuhan atas hidup kita. Bahkan di masa COVID ini Tuhan masih memelihara hidup kita, kita masih berkecukupan. Saatnya Tuhan naikkan level kita, kita boleh dipakainya menjadi alatnya untuk memelihara kehidupan orang lain. Kiranya kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan memerintahkan kita pergi untuk jadi berkat, pergi untuk berbagi, dan kita boleh melakukan itu sebagaimana yang Tuhan inginkan atas umatnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara hidup kami, dan pakailah kami menjadi alatnya Tuhan untuk memelihara kehidupan orang lain. Dalam nama Yesus kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.